Yang keenam, bersungguh-sungguh, bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin. Bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran, As-Sunnah menurut pemahaman salaf. Jadi bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Jadi kita terus mendakwakan dakwah tauhid ini. Kita mengajak orang kepada persatuan di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Berpegang dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Makanya kita ajak orang kepada Quran, kita ajak orang kepada Sunnah, kita ajak mereka kepada pemahaman yang membawa mereka kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Mereka nggak mau, ada masalah. Kita terus mengajak, dan dakwah ini nggak akan berhenti selama ada langit dan bumi. Dakwah Quran dan Sunnah ala fahmi salaf tidak akan berhenti selama ada langit dan bumi. Tetap jalan dakwah ini. Mati tokoh-tokohnya, para ulamanya meninggal dunia, rahimahullah, tetap ada kelanjutnya. Terus seperti itu. Akan terus ada pewaris para nabi yang mendakwakan dakwah yang hak. Tetap ada. Makanya kita jangan pesimis, kita harus optimis. Optimis, terus kita ajak umat ini sampai umat ini paham tentang Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ajak mereka kepada persatuan. Bukan diajak kumpul untuk satu masalah, kumpul semuanya. Ayo umat Islam bersatu. Tentang apa? Tentang ini bersatu. Tentang perayaan bersatu. Tentang ini bersatu. Ya bersatu yang sifatnya apa? Bukan yang untuk kekal selamanya, tapi nisbi persatuannya. Cuma untuk satu masalah itu aja. Kemudian setelah itu berantem mereka. Ya tidak. Namanya persatuan kebun binatang. Itu namanya. Persatuan kebun binatang. Waktu bersatu iya, Masya Allah, ngangkat bendera semuanya. Habis itu cakar-cakaran. Terjadi nggak? Terjadi yang seperti ini tengah umat. Kenapa? Nggak diajarkan ilmu, nggak diajarkan akidah umat ini, nggak diajarkan manhaj yang benar. Ajarkan ilmu kepada mereka, bukan bersatu, bukan. Kita ngajak kepada persatuan di atas sama apa? Al-Quran, di atas Sunnah, di atas pemahaman yang benar. Berarti diajarkan ilmu dulu kepada mereka. Bukan disuruh bersatu, ayo kita bersatu. Nggak bisa bersatu. Bagaimana bersatu? Akidahnya belum benar. Yang satu syirik, yang satu bid'ah, yang satu syiah, yang satu hizbi, yang nggak bisa bersatu. Betul, waktu rame-ramenya bersatu. Habis itu apa? Cakar-cakaran. Itu namanya persatuan kebun binatang. Nggak bisa. Kita bersatu di atas Quran wa Sunnah manhajil haq. Bersatu mengajak kepada keselamatan. Makanya kita ajarkan dan kita ingatkan. Maka di dalam persatuan itu tetap harus ada apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Harus ada. Ketika mereka bermungkaran, mampu nggak kita untuk menegur mereka? Ternyata nggak mampu mereka. Nanti jangan. Nanti pecah belah. Nanti tersinggung orang. Akhirnya rusak agama ini. Ketika Allah menganjurkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lanjutan ayatnya apa? Lanjutan ayat apa? Itu kan di ayat 103. Di ayat 104-nya apa? Coba antum lihat di surah Ali Imran. Di ayat lanjutannya berkaitan dengan apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi persatuan yang hakiki yang sebenarnya harus ada apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Menyeru mereka kepada taat kepada Allah. Melarang mereka dari kemungkaran. Melarang mereka dari syirik. Melarang mereka dari bid'ah. Mau nggak mereka terima? Nggak mau. Karena Allah menyebutkan di ayat 104-nya dalam surah Ali Imran, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mestinya ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, yad'una al khair, mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan mereka orang-orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang selamat. Coba kalau persatuan, ketika kita bicarakan soal masalah akidah, tauhid, oh jangan bicara dulu, jangan. Ini umat lagi bersatu nih, kata mereka. Jadi nggak boleh ditutup mulut kita, nggak boleh ngomong. La haula wala quwwata illa billah. Terjadi nggak seperti ini? Terjadi.
Jangan bicara soal bid'ah, nanti pecah belah umat. Nah, yang pertama kali bicara soal bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali bilang bahwa semua bid'ah itu sesat, Rasulullah. Dan ingat, kita nggak akan mungkin berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf kecuali dengan kita menjauhkan semua bentuk bid'ah. Nggak akan mungkin bisa. Karena hadisnya satu. Nabi menyebutkan, "Man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Satu hadisnya. Jadi barang siapa yang hidup sudah waktu akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Hendaklah berpegang pada sunnahku, sunnah khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat gigit dan geram kalian. Setelah itu Nabi katakan apa? Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Sahih. Jadi ini perhatikan. Jadi poin ke-6 itu bersemangat menyatukan. Dan memang dakwah salaf, dakwah yang menyatukan, bukan memecah belah umat, tidak. Seperti Nabi Muhammad. Ini contoh. Ini penting untuk pahami. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah tauhid, Nabi Muhammad dituduh nggak memecah belah umat? Dituduh, karena otomatis akan terjadi pemilahan. Yang ikut tauhid dia akan berpisah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan kaumnya, dengan sukunya, dengan kabilah akan berpisah mengikuti Rasulullah. Yang tidak tetap dengan kabilahnya, mesti akan terpisah. Mesti akan nggak bisa bersatu antara kekafiran dengan iman, mungkin nggak bersatu, tidak akan mungkin bersatu selama-lamanya antara iman dengan kufur, selama-lamanya nggak bersatu. Jadi ketika kita mendakwakan dakwah iman, dakwah tauhid, mesti akan dia meninggalkan kemungkaran, meninggalkan bid'ah, meninggalkan syirik, bersatu. Dan itu yang dianggap oleh masyarakat memecah belah umat. Sedangkan Nabi mendakwakan dakwah tauhid, mesti ada pemilahan, mesti ada penyaringan, mesti ada penyaringan kepada kebaikan. Jelas sampai sini?